Geda gedi geda oh. Nah, sebelum kalian ngeliat contoh gangguan kesehatan mental, kalian udah tahu belum sih sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Yuk simak penjelasan berikut ini. Jadi, kesehatan jiwa bisa disebut juga sebagai kesehatan mental, yaitu kondisi seseorang yang berkaitan dengan psikis, emosi, dan kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa seseorang sangat berpengaruh dengan perilaku atau peristiwa yang pernah ia alami sebelumnya. Di sini ada beberapa contoh gangguan kesehatan jiwa seseorang. Yang pertama itu ada halusinasi, yang kedua itu kehilangan emosi, kehilangan konsentrasi, yang ketiga ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih, yang keempat marah berlebihan dan bisa juga mengakibatkan perilaku kekerasan kepada diri sendiri. Dan yang terakhir ada pengalaman atau kenangan buruk pada masa lalunya. Yang terakhir ada faktor resiko gangguan kesehatan seseorang. Yang pertama bisa dari genetik atau keturunan orang tua. Yang kedua ada gangguan sel pada otak. Dan yang ketiga itu ada pengalaman yang buruk khususnya pada masa kanak-kanak. Nah, kira-kira setelah kalian dengar penjelasan tentang kesehatan mental, udah pada ngerti belum nih? Supaya kalian lebih paham, yuk simak beberapa contoh tentang gangguan kesehatan mental. Contoh gangguan kesehatan mental yang pertama yaitu hilangnya kemampuan berkonsentrasi. Gangguan mental kali ini umum sekali dialami oleh para pelajar di Indonesia, khususnya bagi remaja. Hal ini bisa terjadi karena adanya tekanan dari sisi keluarga, lingkungan sekitar, maupun orang-orang terdekat. Contoh yang kedua ada emosi berlebih atau sulitnya mengendalikan emosi. Dan hal ini rentan sekali melakukan kekerasan pada diri sendiri. Dan yang terakhir, contoh ketiga yaitu kecemasan berlebih ketika seseorang memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya ia pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan manusia memang penuh cobaan, dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang yang apabila ditimpa musibah apapun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, innalillahi wa innalillahi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Untuk mengatasi beberapa gangguan mental, yang pertama, jika stres, kita harus mengenali pemicu stres dan hindari jika mungkin. Dan yang kedua, lakukan meditasi dan relaksasi untuk menenangkan pikiran. Yang ketiga, jaga rutinitas harian yang stabil. Yang keempat, olahraga rutin untuk meningkatkan suasana hati kita. Yang kelima, kelola pikiran negatif kita dan berpikir yang positif selalu. Yang keenam, cari dukungan dari orang-orang terdekat. Dan yang ketujuh, batasi sosial media agar kita tidak mempunyai kecemasan yang berlebihan. Yang kedelapan, tulis jurnal untuk melepas emosi. Dan opsi terakhir, jika stres sudah tidak memungkinkan, kita dapat melakukan konsultasi kepada psikolog. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira, dan setiap langkah kecil adalah suatu kemajuan. Jangan takut untuk meminta bantuan, dan ingat, ini hanyalah fase, bukan akhir dari segalanya.